Halo user Easy, kembali lagi bersama kami di Easy Accounting Tutorial. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai proses transaksi lengkap di perusahaan bidang apotik ya. Jadi kayak pembelian atau penjualan obat-obatan seperti itu ya. Nah, sebelumnya user jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video-video dari Easy Accounting. Semoga dapat membantu user semua dalam menggunakan software Easy Accounting. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah membuat contoh database untuk perusahaan bidang apotik ya. Saya save di desktop. Nah, di sini ada database untuk apotik. Selanjutnya saya login sesuai dengan user dari user masing-masing. Di sini saya langsung saja berbicara mengenai proses pembelian, lalu untuk stok, lalu untuk penjualannya, nanti sampai ke laporan penjualan, sampai ke laporan keuangannya juga ya. Oke, kita di sini sudah mempunyai contoh untuk stok-stok persediaannya. Di sini saya sudah membuat contoh beberapa obat-obatan, terus ada Hansaplast, Kapas, Kain, Kasa gitu ya. Oke, lalu di sini saya sudah punya master vendor dan master pelanggan. Ini yang contoh di saya sudah punya 3 contoh nama pelanggan ya. Lalu di sini juga ada vendornya. Ya, vendor 1 sama vendor 2 contohnya. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke transaksi pembelian. Nah, di modul pembelian ini itu ada modul-modul lengkap, ada dari proses permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur, lalu pelunasan. Nah, kali ini kita langsung saja bypass ke faktur pembelian atau langsung kita loncati modul-modul yang sebelumnya. Kita masuk ke faktur pembelian. Nah, dari sini kita tarik nama vendornya yang sudah kita buat di master awal tadi ya. Di sini ada vendor 1, saya contoh menggunakan vendor 1. Nah, lalu di sini kita masukkan nomor fakturnya. Nah, di sini kita masukkan nomor faktur yang dapat dari nomor faktur vendor. Ya. Nah, lalu di sini kita cari item apa saja yang kita pesan atau kita beli gitu ya. Nah, contoh saya di sini memasukkan untuk obat sakit kepala. Misalnya masuk 50 piece. Dengan harga per piece-nya itu 5.000. Lalu selain obat sakit kepala ada lagi obat flu dan batuk. Ya, misalnya masuk 30 dengan harga 5.000 juga. Saya contoh satu lagi. Di sini saya ada lagi obat untuk sakit gigi ya. Di sini saya misalnya ada 20 dengan harga misalnya 7.000 ya. Oke. Lalu di sebelah kanan ini karena saya sudah mengaktifkan tanggal kadaluarsa di masing-masing item. Jadi di persediaannya sendiri itu ada settingan untuk user mengetahui kapan tanggal kadaluarsanya obat-obatan tersebut ya. Jadi di item barang itu di sebelah kanan ini itu ada namanya nomor seri dan di sini ada centangan untuk menggunakan tanggal kadaluarsa gitu. Oke, kita langsung lanjut masuk ke faktur pembelian. Nah, kita masukkan nomor serialnya, misalnya 123. Nah, ini untuk 50. Nah, di sini kita bisa pilih tanggal kadaluarsanya. Misalnya tanggal kadaluarsanya itu di tahun depan, misalnya 1 tahun gitu ya. Oke, kita langsung tambahkan. Nah, di sini otomatis akan muncul nomor seri 1234 untuk kuantiti 50 piece dengan tanggal kadaluarsa tanggal kadaluarsa di tahun depannya gitu ya. Kalau sudah, kita simpan. Nah, selanjutnya kita masukkan juga kadaluarsa yang item berikutnya.
30. Nah, ini juga tahun depan. Oke. Nah, di sini saya sudah memasukkan masing-masing tanggal kadaluarsanya ya. Saya setting di sini untuk tanggal kadaluarsanya tahun depan. Oke. Selanjutnya di sini kita langsung saja cetak. Ini otomatis akan menjadi form faktur pembeliannya ya. Nah, dari template ini nanti masih bisa di customize sesuai dengan kebutuhan masing-masing user ya. Oke. Kalau sudah, kita simpan dan keluar. Nah, setelah kita tadi sudah input di faktur pembelian, otomatis sudah terbit namanya hutang ya, hutang ke si vendor tersebut yang tadi kita proses. Kita bisa cek di pemasok. Nah, di sini vendor 1 otomatis akan muncul hutang kita ke vendor tersebut. Nah, karena tadi kita langsung menggunakan faktur pembelian, otomatis stoknya juga sudah bertambah. Kita bisa cek di modul utama, persediaan barang. Nah, di sini untuk item obat sakit kepala sudah masuk 50 piece, lalu obat flu dan batuk 30 piece, dan obat sakit gigi 20 piece, karena tadi saya pembeliannya hanya 3 item contohnya ya. Oke, kita juga bisa lihat riwayatnya ya, jadi bisa klik kanan, riwayat persediaan, jadi sumber pembeliannya itu dari mana gitu. Oke. Nah, setelah tadi kita sudah masuk ke faktur pembelian, otomatis stok sudah masuk dan hutang sudah timbul. Proses selanjutnya adalah kita pembayaran ke vendor ya. Jadi kita bayarkan hutang ke vendor 1 tadi ya. Kita langsung saja masuk ke pembayaran pembelian. Tertarik? Tadi namanya vendor 1 ya, jangan sampai salah. Nah, lalu di sini otomatis akan muncul faktur yang belum lunas. Nah, kita tinggal pilih nomor faktur berapa yang akan kita bayarkan. Jadi kalau misal user ada beberapa faktur, dia akan muncul ke bawah-bawah di sini berdasarkan nomor transaksi fakturnya gitu ya. Nah, karena saya ada 1, saya akan membayar untuk faktur yang nomor 001 ini ya. Nah, kita langsung saja centang di kolom bayar. Nah, di sini otomatis akan muncul jumlah yang dibayarkan. Jadi misalkan user ada perjanjian misalnya pembayaran parsial gitu ya, misalkan ini kan total hutangnya 540, misalnya user bayar 300.000 dulu, user tinggal ketik di angka 300.000. Nah, lalu jangan sampai lupa kita pilih bank atau kas yang kita gunakan untuk pembayarannya ya. Kalau sudah kita cetak, ini otomatis menjadi form pelunasannya ya. Jadi kita hanya bayar 300 terlebih dahulu ya. Nanti otomatis kita bisa cek untuk sisanya ya. Kita bisa lihat dulu di pembayaran berikutnya. Nah, di sini otomatis terhutangnya sisa 240 karena tadi kita sudah bayarkan 300.000 gitu ya. Misal kita akan melakukan proses pembayaran kedua, langsung saja proses seperti yang di awal tadi, langsung saja centang di bayar, lalu kita pilih akun kas banknya. Kalau sudah, kita cetak atau langsung kita simpan ya. Oke, nah ini kurang lebih mengenai proses pembeliannya ya di bidang usaha apotek. Berarti kan apotek punya stok gitu ya. Nah, selanjutnya misal ada pelanggan datang atau customer yang sudah berlangganan terus pembayaran tempo, itu juga bisa ya. Jadi kita langsung saja masuk ke modul penjualan. Nah, di sini kita juga langsung bypass masuk ke faktur penjualan tanpa menggunakan proses dari penawaran, pesanan penjualan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita langsung saja masuk ke faktur penjualan. Oke, nah kita sudah masuk ke faktur penjualan. Dari sini kita tarik nama pelanggannya, nama customernya ya. Misalkan pelanggan 1. Ya, ini nomor fakturnya atau nomor invoice-nya. Lalu kita cari item apa yang akan kita jual. Nah, di sini otomatis muncul item-item yang akan kita jual. Nah, kita tinggal pilih si customer tersebut belinya
obat apa. Misalnya si customer tersebut belinya obat sakit kepala. Nah, dari sini sistem sudah bisa informasikan stok saat ini ada 50 ya. Nah, misalnya obat sakit kepala 1 piece. Nah, harganya misalnya 10.000. Nah, lalu si pelanggan tersebut beli juga untuk obat sakit gigi ya. Misal beli 1 piece juga dengan harga 12.000 misalnya. Nah, di sini otomatis akan muncul totalnya ya. Nah, di sini saya contoh ini tidak menggunakan pajak ya. Oke. Nah, selanjutnya jangan sampai lupa di sebelah kanan ini ada namanya serial number-nya. Tadi kan kita masukkan serial number-nya, sekarang juga kita harus keluarkan serial number-nya. Nah, kita bisa klik di serial number lalu kita cari nomor serinya. Nah, di sini otomatis akan muncul nomor seri yang akan kita keluarkan ya. Oke, nah kalau sudah kita masukkan nomor serinya, selanjutnya adalah kita cetak ya. Ini otomatis menjadi form faktur penjualannya ya. Sama ini juga masih bisa di customize ya, atau dimodifikasi lagi. Selanjutnya kita simpan dan keluar. Nah, kalau si customer langsung bayar, kita langsung masuk ke penerimaan penjualan. Tapi kalau si customer melakukan pembayaran tempo, user bisa melakukannya ketika si customer tersebut sudah temponya ya. Nah, saya langsung saja masuk ke penerimaan penjualan. Tertarik tadi namanya pelanggan 1 ya. Nah, di sini otomatis akan muncul faktur yang sudah kita buat tadi ya, dengan nomor faktur 1000 dengan nilai transaksi 22.000 ya. Misalkan si customer tersebut langsung bayar full cash misalnya, kita langsung centang di kolom bayar yang di depan. Nah, di sini otomatis akan muncul jumlah yang dibayarkan atau jumlah pembayarannya berapa ya. Nah, di sini juga user bisa pilih, jadi si customer tersebut bayar masuk ke rekening mana, kas kah atau ke bank BCA misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah saya contohnya menggunakan kas ya. Nah, kalau sudah kita langsung saja cetak. Nah, ini otomatis menjadi form penerimaan penjualannya. Oke, kalau sudah langsung saja kita simpan dan keluar. Nah, itu kurang lebih gambaran mengenai proses transaksi penjualannya ya. Jadi saya langsung bypass ke faktur supaya lebih simple, karena kan biasanya kalau di perusahaan apotek itu kan customer datang, jadi kita langsung saja terbitkan faktur gitu ya. Nah, sekarang kita cek stok persediaannya ya. Tadi kan kita sudah ada penjualan, berarti harusnya stok sudah berkurang. Kita bisa cek di modul utama, di persediaan barang. Nah, di sini otomatis obat sakit kepala sisa 49 piece karena tadi kita ada 1 penjualan. Lalu sama obat sakit gigi ya, jadi otomatis stoknya akan berkurang. Gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan melihat laporan penjualan. Jadi misal user akan ngecek laporan penjualan hari ini berapa sih atau pembeliannya berapa sih gitu. Kita langsung saja masuk ke laporan ya, semua laporan. Nah, di sini ada laporannya sangat lengkap ya. Kita bisa pilih, saya contoh untuk laporan penjualan ya. Misalnya saya akan melihat laporan penjualan per barang ya. Nah, kita bisa filter tanggalnya, bisa lihat per minggu, per bulan, per tahun, atau per harian ya. Kalau harian berarti kita langsung saja filter tanggalnya dari hari ini sampai ke hari ini juga gitu ya tanggalnya. Kita bisa oke. Nah, di sini otomatis akan muncul laporan penjualannya ya. Ini kita lebarkan dulu. Nah,
Jadi di sini ada obat sakit kepala, ini tanggal fakturnya kapan. Ini karena tidak ada proses pengiriman, jadi di sini nomor pengirimannya kosong karena tadi saya langsung menggunakan faktur ya. Ini tanggal fakturnya, ini kuantitinya. Nah, dari report ini user masih bisa dimodifikasi lagi di sini. Jadi ada file-file yang mau ditampilkan atau mau ditutup aja, nggak perlu tampilkan, itu masih bisa ya. Jadi di sini misalnya saya mau tutup untuk nomor pengiriman ya, karena tidak perlu tadi ya, karena tidak ada nomor pengirimannya. Atau misalkan saya tidak perlu nampilkan nilai HPP-nya gitu. Oke. Nah, di sini otomatis muncul sesuai dengan permintaan kita atau keinginan kita gitu ya, sesuai dengan modifikasi kita. Oke. Nah, itu sekilas mengenai tampilan dari laporan ya. Nah, selain transaksi pembelian, penjualan kan pasti ada namanya biaya-biaya operasional ya. Biaya kayak misalnya biaya listrik bulanan atau biaya pegawai atau misalnya biaya makan dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kita langsung saja melakukan transaksinya di pembayaran lainnya. Oke. Kita bisa pilih dibayarkan melalui apa, dari bank atau dari kas gitu misalnya ya. Misalkan dari kas. Nah, selanjutnya kita cari nama-nama biayanya, misalkan biaya makan dan minum gitu ya. Misalnya biayanya adalah 20.000. Nah, di bawah ini juga kita masih bisa tambahkan lagi. Misalkan ada biaya lain-lain atau biaya bensin gitu misalnya. Saya contoh menggunakan biaya bahan bakar gitu ya. Misalkan biaya bahan bakar 15.000. Nah, kalau sudah, kita langsung saja cetak. Nah, ini otomatis menjadi form pembayaran lainnya atau pengeluaran kasnya ya. Kalau sudah, kita tutup, kita simpan dan keluar. Nah, selanjutnya kita bisa lihat laporan-laporan pengeluaran seperti tadi, biaya-biaya per hari ini gitu, itu juga bisa dilihat di laporan ya, di buku besar. Nah, di sini ada namanya pembayaran lainnya. Ya, saya filter tanggalnya per hari ini. Nah, di sini otomatis akan muncul detail rinciannya ya. Tadi ada biaya makan 20.000 sama biaya bensin 15.000 ya. Nanti kalau udah banyak dia akan muncul ke bawah ya. Nah, di report ini juga sama, semua report bisa dimodifikasi ya. Jadi user bisa tampilkan mana yang perlu ditampilkan atau mana yang tidak perlu ditampilkan, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita tutup. Nah, tadi kan kita sudah bicara ke pembelian, penjualan, laporan penjualan, terus laporan pengeluaran juga ya. Nah, sekarang kita akan melihat laporan stoknya. Nah, laporan stok tanggal kadaluarsanya kapan. Jadi misalkan user mau lihat nih, obat ini tanggal kadaluarsanya kapan sih gitu ya. Nah, kita bisa langsung saja masuk ke laporan. Di sini ada laporan barang ya. Di paling bawah ini bisa pilih namanya nomor serial tersedia ya. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul nomor seri yang tersedia ya. Kita juga bisa modif. Jadi kita juga bisa pilih untuk menampilkan tanggal kadaluarsanya. Nah, di sini ada tanggal kadaluarsa, kita bisa centang ya. Oke. Nah, di sini akan muncul tanggal kadaluarsanya per kapan. Jadi user bisa ngecek nih, obat ini kira-kira akan kadaluarsa, jadi harus dipisahkan gitu atau harus dikeluarkan dulu gitu. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi bisa dimunculkan lagi file-file yang lain. Oke. Jadi itu kurang lebih mengenai proses di perusahaan apotek ya. Jadi cara simpelnya seperti itu.
Semoga dapat bermanfaat untuk user semua. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dari kami. Terima kasih.